2 bulan Nabi Muhammad dalam perut ibunya Siti Aminah. Tubiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib di kota Madinah. Ini kalau tak dibuka sejarah kita tak paham. Kenapa ayahnya meninggal di kota Madinah sementara di Mekah? 2 bulan istrinya hamil. Setelah Siti Aminah, mak Rasulullah, pamit suaminya, itulah Abdullah. Wahai istriku, aku izin boleh? Aku mau pamit ke Madinah. Loh, aku ini hamil nih bang, kata Siti Aminah. Udah 2 bulan aku hamil nih. Iya, aku tak lama-lama. Janji ya? Iya. Aku mau nengok saudara, sudah lama aku tak ketemu. Berangkatlah. Ketika berangkat Abdullah ke kota Madinah, niatan melihat menjemput saudara-saudaranya, tiba sampai di kota Madinah, Abdullah jatuh sakit. 1 bulan sakit di kota Madinah, Abdullah wafat, meninggal dunia di kota Madinah. Terdengarkah ke telinga Siti Aminah? Dengar. Sedihkah Siti Aminah? Sedih. Nangiskah Siti Aminah? Ustaz, nangis. Siapa pula yang tak sedih, tak nangis kalau suaminya meninggal dunia? Nangislah. Bahkan tanda tanya kalau ada laki mati bininya tak nangis. Entah pun didoa di tiap hari. Nangis. Tapi ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 2 orang yang jawab. Mendapat kue mungkin ada 2. Andaikan aku makhluk bersayap, aku akan terbang jauh di negeri Baghdad. Andaikan salamku yang kedua juga tak terjawab, berarti kita semua yang hadir nanti akan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azhahta an basairina ghishawatal ghiwayah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Dusun 12, Bapak Pengurus BKM Badan Kenajiran Badan Kemakmuran Musalla Baitul Jannah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, dan yang kita banggakan, yang kita cintai, anak-anak kita yang kita turut hadirkan ini malam dalam acara memperingati hari besar Islam, menyemarakkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak bersyukur Bapak Ibu lewat lisan kita yang tak tertulang ini dengan mengatakan kalimat singkat Alhamdulillahirabbil. Kalau kita buka kajian ilmu tasawuf kita, ada 2 cara bersyukuri nikmat Allah. Yang pertama bil lisan, dengan lidah. Maka lidah kita ini jangan pernah berhenti mengatakan kalimat hamdalah, hamdalah, wa hamdalah. Yang kedua bil af'al. Pahamnya apa Ustaz? Jangan sekali-kali meninggalkan perbuatan wajib, diperbanyak dengan amalan-amalan sunnah. InsyaAllah kalau 2 kategori mampu kita amalkan, kita dikategorikan Allah hamba yang tasyakkur ala nikmah ilallah. Salawat berangkai salam atas junjungan alam mahkota dunia, pelipur di kala duka, penyejuk di kala lara, habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang kita pinta di sekian banyak pinta kita kepada Allah, mudah-mudahan kita inilah yang kelak
dan yang layak mendapatkan syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam sebagaimana yang telah diinformasikan kepada kita semua, hari ini, malam ini kita berkumpul di rumah Allah, di mushola yang kita cintai bersama ini dalam kegiatan menyemarakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu kecintaan kita, inilah salah satu kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana setiap tahunnya kita peringati hari-hari besar beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga diamanahkan dalam Al-Qur'an Al-A'raf 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi, orang yang beriman dengannya. Jadi orang-orang yang beriman dengannya, nyatu Rasulullah SAW. Paham ayat ini, jangan kita mengaku beriman kepada Rasulullah sementara ayat yang berikutnya tak kita jalankan. Berarti kita beriman kepada Rasulullah itu apa? Jadi kita nih yang mengaku beriman kepada junjungan Rasulullah SAW, jalankan, amalkan, perbuat, lakukan ayat yang berikutnya. Mana ayat berikutnya? Wa azzaru wan nasaru wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun. Wa azzaru, kita beriman kepada Rasulullah. Wa azzaru, buktikan itu, muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa memuliakan Rasulullah? Ini banyak cara. Yang pertama, banyak-banyak baca salawat. Kita yang tak tinggal salat ini berapa kali baca salawat? Bunda, ibu tanya dulu. Kita yang tak tinggal salat subuh sampai isya, berapa kali kita baca salawat? Ayo. Mungkin tak sembahyang namanya. Kita yang salat masa tak tahu kita berapa kali kita baca salawat dalam salat? 9. Ini masih hidup macam mana orangnya? 9 kali, ya kan? Subuh sekali, karena subuh tidak pakai tasyahud awal. Zuhur 2, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Asar gitu juga, maghrib juga, isya baru selesai kita tadi. 1, 2, 2, 2, 2, 9. Orang yang tidak meninggalkan salat 9 baca salawat setiap hari kepada Rasulullah. Tapi jangan padakan aja itu baca salawat di dalam sholat, tapi diperbanyak baca salawat di luar ibadah sholat kita. Itu cara yang pertama, muliakan Rasulullah SAW. Cara yang kedua, peringati setiap sejarah beliau. Peringati setiap sejarah beliau. Masuk bulan Rabiul Awal, sejarah beliau tentang Maulid. Masuk nanti bulan Rajab, sejarah beliau tentang Isra Mi'raj. Masuk bulan Muharram, sejarah beliau mandah dari kota Makkah menuju Madinah, itulah peristiwa hijrah. Masuk bulan Ramadan, ada peristiwa nuzul Quran. Tapi belakangan kan orang banyak heboh, biasalah, ya kan? Banyak yang bilang Maulid Nabi ini tak punya dalil, Maulid Nabi ini percuma dibuat, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya. Ini bid'ah nih. Kalau dikerjakan tak ada pahala, dapat dosa aja. Setiap bid'ah itu kan sesat itu kan dalam neraka. Itu aja diputar orang sekarang. Sikit-sikit bid'ah, ya kan? Nanti ada tahlilan 3 malam tak boleh bid'ah. Baca Quran di atas kubur tak boleh bid'ah. Baca Quran di depan jenazah tak boleh bid'ah. Semua dibid'ahkan orang sekarang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil tentang Maulid ini, banyak ulama yang mengkomentar, memberikan dalil-dalil yang qat'i. Artinya apa? Maulid Nabi ini memang kata Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Mu'tabarnya memang bid'ah.
tapi bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah. Jadi kalau ada yang nanti bilang gila bid'ah, dia coba tanya, dia pakai handphone nggak? Pakai. Ya, handphone ini bid'ah. Tak pernah Rasulullah pakai handphone Oppo, Lipo, Samsung, ya kan? Kalau ada nanti yang komentar, kalau ada nanti ustaz yang bilang gila-gila bid'ah, tanya aja, ustaz itu pakai mobil tidak? Pakai mobil bid'ah lah berarti, karena Rasulullah tak pernah dakwah pakai Kijang Innova, ya kan? Tak pernah Nabi dakwah dengan Fortuner, Pajero Sport, mana pernah? Nabi dakwah pakai onta, naik kuda. Sikit-sikit bid'ah. Imam pakai mic tak boleh bid'ah, karena Rasulullah imam sholat berjamaah tak pernah pakai mikrofon. Kapan-kapan orang jual mikrofon di masa Rasulullah? Bagus kan pakai mic kecil gini, digantung di leher imam. Dengar kita yang di belakang. Ini yang buat mic ini pun pintar juga nih. Ini imamnya serak-serak basah suaranya. Ini buatnya mic kecil supaya jelas suaranya ke belakang. Ini mic kecilnya, ini kan ya. Sepat mic yang besar ini tergantung di sini. Subuh tergantung, zuhur tergantung, setahun teleng kepada Allah. Azan pakai mic tak boleh bid'ah, bila dirobah tak pernah pakai mikrofon, ini gawat nih. Jadi kalau ada yang bilang nanti azan pakai mic itu bid'ah, suruh dari azan zuhur nanti naik ke menara tuh, gak usah pakai mic dia, ya, biar berputar kepala kena matahari. Lebih bagus pakai mic, masuk dalam kamar, suara saja yang muncul keluar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu, peringatan hari besar Islam, baik Maulid, Mi'raj, Muharram, Nuzul Quran, semua punya dalil yang qat'i. Apabila kita kerjakan banyak pundi-pundi pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini malam kita berkumpul di musala yang kita cintai bersama ini dalam memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud artinya hari kelahiran Nabi. Kalau bahasa kerennya mengulang tahunkan Nabi, kita mengulang tahunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh mengulang tahunkan anak kami, ustaz, cucu kami boleh, tapi pakailah budaya syariat, jangan pakai budaya yang tak budaya kita. Mana yang pakai budaya kita? Jangan pernah kasih lilin di atas bolu. Buat bolu sebesar tampah boleh bolu ulang tahun, tapi jangan pakai lilin. Ikut orang. Ada nenek-nenek usianya 80 tahun sudah tak bisa berdiri, duduk di kursi roda. Anak cucu menantunya kaya, mapan, sukses semuanya. Jadi kata anak cucu menantunya, oh nenek 80 tahun, kami mau ulang tahun kan nenek ini. Apa yang nenek minta kami adakan, mau helikopter, mau apa saja. Berarti kaya betul anak cucu menantunya. Cuman satu syaratnya nih, apa kata nenek itu? Nenek harus embus lilin. Berapa banyak? Ya seumur nenek lah. Kalau umur nenek 80 tahun, 80 batang rebus. Dipasang lilin 80 batang di atas bolu. Dalam mati nenek, mati lah sekali. Mana sanggup aku sanggup, kami bantu, kami busuk-busuk pada nenek di belakang nanti. Dipasang lilinnya 80 batang, embus nenek, angkat napa, yang padam 15 batang. Masih 15 nih, 15 kurang 80, 65 batang lagi misalnya, angkat napas lagi, angkat napas, padam 25 batang. 25 tambah 15, 40, 80 kurang 40, 40 batang lagi naik, bisa angkat napas setinggi-tingginya. Angkat napas sedalam-dalam setinggi-tingginya sampai putih bola mata nenek di semua. Embus nenek, dia embus. Mati lilin 80 batang, nenek dia pun mati. Nenek ikut orang tadi. Jangan. Silakan buat bolu, tapi jangan pasang lilin di atas bolu. Itu bukan budaya kita. Itu budaya majusi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau anak undang nanti ulang tahun kawannya, boleh Ustaz? Boleh. Masakan nasi goreng. Itu budaya cucuk balon, Ustaz, boleh? Boleh. Wah, cucuk balon. Tapi kertas yang di dalam balon itu dirubah redaksi kalimat bahasanya itu. Buatlah kalimat yang redaksinya itu ada edukasi, pendidikan, moralitas.
Ini nggak dicucuk balon, bah, dibacalah. Tolong peragakan, monyet lagi stres. Ngajari anak kita tingkah binatang kan? Tapi coba dibaca dia, bacakan doa makan, bacakan doa masuk masjid, bacakan doa sapu jagat, bacakan doa untuk kedua orang tua, kan mantap. Ada nilai-nilai edukasi pendidikan agama di dalam kertas yang dikasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini namalah anak-anak kita kawan. Udah hilang anak-anak tadi, udah pulang cuma. Biasanya pada dapat kue dia hilang. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang kita cinta sama Rasulullah, jangan bilang rindu sama Rasulullah sementara kita tak tahu sejarah Nabi. Kita ini harus tahu sejarah Rasulullah. Dalam hal ini maulid itu kelahiran Nabi. Kita harus paham, harus ngerti, harus tahu Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa, Nabi Muhammad itu lahir di mana. Itu dimuat di dalam sejarah. Di mana dapat Ustaz sejarah? Beli buku Sirah Nabawiyah segini tebalnya, Muhammad Hasan Haikal. Ini sudah diterjemahkan oleh bahasa Indonesia segini tebalnya. Masa saya beli 150.000, sekarang tak dapat lagi tak berapa. Umat aja Ustaz kalau segini sampai kapan kami khatam? Kalau tak bisa yang segini lebar yang ada di separuh gini dah. Isosul Anbiya namanya. Tapi tak cerita Nabi Muhammad aja lah. Nabi Adam, Idris, Nuh, sikit-sikit dah ambil-ambilnya dalam sejarah. Segini tak bisa Ustaz, segini tak bisa Ustaz. Ada tak lebih ringan lagi Ustaz? Ada nih yang lepes nih, yang tipis. Segini dah. Yang 15 halaman. Yang kalau ada pesta orang jerit-jerit itu apa namanya? Berjanji. Jangan bilang berjanji itu bid'ah. Pengarang kita berjanji itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Syekh Ja'far Ilal Barzanji. Tak lari itu dalam catatan sahih berjanji itu tak lari. Kalau ditarik benang merah ke dalam kitab Sirah Nabawiyah tak lari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya kalau acara maulid ada marhaban biasanya. Saya kemarin Tanjung Selamat sana. Tanjung Selamat dipukul orang ke gendang dalam masjid. Marhaban. Mantap, hidup suasana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah. Ya, dibaca berjanji. Nah, kalau kita mau dengar sejarah Rasulullah kelahiran itu, bukan berjanji. Ada kutipan saya berjanji ini bunyinya. Ini mohon maaf suara saya ini pun sudah sisa-sisanya nih. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Jawabnya apa? Allah ya. Tubiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Jawabnya apa? Inna lillah. Kadang-kadang orang baca berjanji ini tak paham yang dibaca ikut-ikut. Dibaca itu Tubiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Inna lillah. Ditanya siapa mati entah. Jadi kenapa kau baca dari wak kita dulu begitu baca kok? Padahal kita paham dia. Asal-asal baca ya berarti. Jangan. Kita kalau yang ikut grup berjanji kita harus tahu yang kita baca itu pahamnya apa. 2 bulan Nabi Muhammad dalam perut ibundanya. Saya tanya ini, anak Ustaz hilang. Anak Ustaz. Jangan ikut-ikut. Mana nih anak-anak Ustaz nih? Mana nih suaranya? Anak Ustaz. Ustaz mau tanya nih, siapa nama ibu kandung Rasulullah nak? Waminah. Waminah kalau bisa goreng. Siti Aminah. Mantap nih. Didikan Pak Iman ini mantap. 2 bulan Nabi Muhammad dalam perut ibunya Siti Aminah. Tubiya bil Madinatil Munawwarah
Muthalib di kota Madinah. Ini kalau tadi buka sejarah kita tak paham. Kenapa ayahnya meninggal di kota Madinah sementara di Mekah? 2 bulan istrinya hamil. Setelah Siti Aminah, mak Rasulullah, pamit suaminya, itulah Abdullah. Wahai istriku, aku izin boleh? Aku mau pamit ke Madinah. Loh, aku ini hamil bang, kata Siti Aminah. Udah 2 bulan aku hamil nih. Iya, aku tak lama-lama. Janji ya? Iya. Aku menengok saudara, sudah lama aku tak ketemu. Berangkatlah. Ketika berangkat Abdullah ke kota Madinah, niatan melihat menjemput saudara-saudaranya, tiba sampai di kota Madinah, Abdullah jatuh sakit. 1 bulan sakit di kota Madinah, Abdullah wafat meninggal dunia di kota Madinah. Terdengarkah ke telinga Siti Aminah? Dengar. Sedihkah Siti Aminah? Sedih. Nangiskah Siti Aminah? Ustaz, nangis. Siapa pula yang tak sedih, tak nangis kalau suaminya meninggal dunia? Nangislah. Bahkan tanda tanya kalau ada laki mati bininya tak nangis. Entah pun di doa di tiap hari. Nangis. Tapi ada yang tak dilakukan Siti Aminah karena dilarang. Tidak ada mulut Siti Aminah yang keluar bahasa yang tidak ikhlas. Suaminya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilarang. Ada 2 suara yang dilaknat oleh Allah besok di akhirat. Ini kan, ini pesan Rasulullah. 2 suara yang dilaknat oleh Rasulullah besok di akhirat. Yang pertama, biji sabak. Apakah biji sabak itu, Ustaz? Orang yang meratap, orang yang meraung di depan jenazah, orang yang meratap meraung di depan kuburan, di depan makom. Tak boleh. Oh ya, kenapa meninggal dunia? Kemana kami anak-anak kami? Ini tak boleh. Oh bang, meninggal juga bapak suruh aku beranak tiap tahun 1. 12 anak kau 6 kecil-kecil. Macam manalah kami kasih makan? Oh, ini tak boleh. Inilah namanya biji sabak. Tak boleh ada bahasa yang tidak ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pengajaran yang bisa dipetik dari syair yang singkat di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sebelum lahir beliau sudah jadi anak yatim. Ada pesan Rasulullah, jangan hardik, jangan pukul, jangan diskreditkan, bahkan jangan memakan harta anak yatim. Kenapa? Rasulullah yatim sebelum lahir ke alam dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, anak yatim tempat kami ini jahat betul. Orang ada induknya pun jahat, apalagi tak ada induknya, ya kan? Silahkan marahi, tapi marah mendidik, jangan dipukul, tak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yatim luar biasa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menolong keperluan anak yatim, maka orang itu bersama aku besok di dalam surga seperti 2 jari, kata Rasulullah. Yang menolong keperluan yatim bersama aku di dalam surga seperti 2 jari. Nempellah paha kita dengan pahanya Rasulullah besok di dalam jannah karena kita pernah menolong keperluan kebutuhan anak yatim. Luar biasa. Anak yatim ini belum kita kasih uang, anak yatim ini belum kita kasih makan, belum kasih tempat tinggal, belum kasih pakaian lagi. Kata Rasulullah, sekali mengusap kepala yatim, berapa jumlah rambut di kepala yatim, segitulah gugur dosa kita. Bukan tanggung. Tak sampai di situ, berapa jumlah rambut di kepala yatim, segitulah pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Subhanallah. Itu sekali usap tuh Bapak Ibu, sekali usap aja. Kita kadang-kadang 3 sap, berapa bulan? Bisa dihitung rambut kepala yatim? Mana bisa? Itu masih lurus, ada yang kerebo tinggi dia. Gimana pula tuh? Berapa ribu jumlah rambut yatim tuh ya? Tapi jangan asal jumpa yatim pusat, asal jumpa sapu. Yatim itu tak boleh di depan rumah kita besok. Mutar di jalan. Kenapa kok mutar? Ada tukang sapu mah. Asal lewat aku sapunya kepala gua, usapnya botak lama-lama kepala gua. Iya pula, ya kan? Kasihlah. Ada uang goceng kasih 10.000, ada 10 kasih 20,
ada 20 kas uang biru. Jangan tak ada uang besar kasih kecil, itu produk lama kita ganti produk baru. Tak ada uang limpul kas uang merah kita 100.000. Tak ada uang merah surat tanah kasih mana ayatnya benar. Pegang aja 3 minggu jangan kau jual. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim, tapi anak yatim ini ada batasan umur. Kalau tak ada batasan, kita yatim semua nih. Ya, 15 tahun ke bawah. Dan jangan dipajang. Marwah anak yatim ini pun harus kita jaga. Jangan dipajang anak yatim, jangan. Tak perlu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yatim sebelum lahir ke alam dunia, 2 bulan dalam perut ibunya, ayahandanya meninggal dunia di kota Madinah. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin qamariyah. 9 bulan Nabi Muhammad dalam perut ibundanya. Wa ana lizzamani ayyan jariya anhu sadah. Siti Aminah akan segera melahirkan. Ibu tanya ibu nih, karena ibu yang ngandung. Orang melahirkan 9 bulan bisa. Ini agak pelit ibu nih, beden keliru ibu tengok. Bisa 9 bulan lahir? Bisa. Bisa 12 bulan lahir? Bisa. Tua-tua dalam kandungan. Bisa 7 bulan lahir? Bisa. Anak prematur. Bisa seminggu pesta lahir? Oh, berarti ada sini mantap lah berarti. Bisa seminggu habis pesta lahir kapan? Telah galak tuh kan? Hati-hati. Makanya kita punya anak gadis, anak lajang, faktor monitoring habis-habisan. Maka ada program BKM kita, ada pengajian, suruh datang. Anak-anak kita terbuka untuk umum. Kalau anak-anak tak bayar, dah mantap itu. Nah, kalau induknya pun tak bayar, dan gawat juga. Bawa anak gadis kita, lajang kita belajar Quran penting, ya. Al-Quran penting, apalagi belajar tahsin. Saya ingatkan bunda, ibu jangan wirid aja. Kita wiridkan baca Yasin. Sementara baca Yasin tak pakai ilmu Quran. Awak mengharapkan baca Quran turun rahmat Allah, bukan rahmat turun yang turun, tapi laknat Allah yang datang. Kenapa baca Qurannya centang perenang seremak peak, ya kan? Seharusnya kan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini dia baca tak tulis Arab tapi tulis Latin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa banyak kali iman? Kok tengok 10 kali ianya? Kenapa dia baca tulis Latin bukan tulis Arabnya? Bahaya. Kena sholat seperti dibaca Fatihah putus. 20 tahun orang sholat baca Fatihah tidak fasih, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jangan bilang di mana belajar tajwid. Oh, itu gak alasan. Kita bukan tinggal di tengah-tengah hutan, kita tinggal di tengah-tengah rumah penduduk. Apalagi PKM kita sudah welcome buka pintu. Ada guru yang dipanggil, datang, tinggal datang disuruh kita belajar tahsin. Rupanya setelah diselidiki, mak-mak ini belajar malas belajar tajwid, rupanya dites. Ya, belajar tajwid ini dites lah. Coba ibu baca. Jangan malu. Guru itu pun tak pernah pompa. Ini tak dapat ya pompa 50 kali kok. Tak pernah itu. Kalau suruhnya pompa usir aja guru itu masuk ngajar lagi. Ini bukan ngajarin anak-anak, ngajarin memang orang tua. Diajarkannya lah nanti ini bacaan ibu ini salah, huruf ibu ini salah. Diajarkan nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam sholat ada rukun qauli. Salah satu rukun qauli adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib fasih. Al-Fatihah wajib fasih. Ayat pertama Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wajib fasih. Yang mana ha kecil, yang mana ha besar, yang mana ain, yang mana alif. Karena bahasa ini beda dengan bahasa lain. Satu huruf salah kita baca, satu huruf salah penyebutan makhrajnya, artinya jauh menyimpang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Siratun artinya jalan. Datang kita tak mau belajar tahsin, ada guru tajwid tak mau datang. Huruf sad kita ganti sin, huruf to kita ganti ta. Seharusnya sirat jadi sirat. Sin rota, ihdinas siratal mustaqim. Seharusnya ihdinas siratal mustaqim. Ini ihdinas siratal mustaqim. Sin rota, buka kamus besar. Siratun artinya kentur. Kan bahaya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah kami kentut yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat juga tangan. Ya Allah, panjangilah umurku. Untung tak kena kepukul. Macam mana mau panjang umur? Fatihah kita tak sah, sholat kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Itulah perlu ilmu tadi. Tak ada pengajian, buat pengajian. Ibu-ibu jangan wirid aja, tapi panggil guru. Tak bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali, sebulan sekali pun jadi, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan agama kita. Bapak dan bundaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 bulan Nabi Muhammad dalam perut ibunya, Siti Aminah akan segera melahirkan anaknya dalam kandungan. Itulah Rasulullah. Detik-detik Siti Aminah mau melahirkan, adara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Allah kirim 2 orang bidan dari dalam surga. Mantap Rasulullah. Bukan ibu aja punya bidan, Nabi Muhammad ada bidannya. Cuma bidan Nabi beda dengan bidan kita, ya kan? 2 bidannya, Siti Asia dan Siti Maryam. Siapakah Siti Asia bunda? Siapa itu? Oh, kawan aku tuh sebelah rumah tuh Ustaz. Siti Asia siapa? Ibu perempuan, tokoh wanita ini, istri Fir'aun yang dalam catatan sejarah tidak pernah disentuh si Fir'aun, Siti Asia. Siapa Siti Maryam bunda? Siapa Siti Maryam? Ajab kita. Ibu kandung Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Satu-satunya insan berlabel Nabi yang lahir tanpa ayah cuma Nabi Isa. Jangan ikut. Enak kali orang di luar bercakap, ini ayahnya tak ada, anaknya dan udah tenang aja ikut Nabi Isa besok di akhirat. Kita pocok mulutnya ini. Enak yang bercakap ya, tak ada ayah ikut Nabi Isa berarti. Dari mana jalannya? Satu-satunya anak yang lahir ke alam dunia yang tanpa ayah cuma Nabi Isa. Kok bisa? Allah yang punya kerja semuanya, Bapak dan Bundaku yang dimuliakan Allah. Nabi Isa lahir, dibisikkan di kuping anaknya. Siapa membisikkan? Siti Maryam. Nabi Isa lahir, emaknya membisikkan di kuping anaknya. Apa bisikan si emak tadi? Inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan anakku dari gangguan setan, jin, begu ganjang, hantu kolong, semua itu. Doa Nabi, doa Siti Maryam di telinga anaknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka sunnah kalau kita nabalkan nama di tiup itu, dibacakan di kuping anak kita yang mau kita tabalkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditabalkan anak sama itu gawas mainaka bla 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 sampai habis, baca di kuping kanan Al-Ikhlas, baca di kuping kiri doa Siti Maryam, baca di kening si anak surah Al-Qadar, baca di ujung kaki surah Al-Kafirun, naik dari ke dada si anak bayi surah Al-Insyirah. Dipagar anak bayi itu dengan bacaan Al-Quran. Karena yang namanya Ummu Sibyan jin yang bernama Ummu Sibyan suka kepada anak bayi kita. Makanya anak bayi itu kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang nangis histeris. Itu ada yang mengawaninya, ada yang memarahinya,
ada yang melawaninya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dipagar pada anak bayi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, dalam catatan sejarah Nabi Muhammad sudah terkhitan ujung kemaluannya. Subhanallah, tak sampai di situ. Ketika Nabi Muhammad lahir, jasadnya, badannya, tubuhnya sudah terikat dengan kain. Kalau bahasa sekarang ini sudah terbedung. Ya, sudah dikasih kain bedungan Rasulullah. Apa pahamnya? Bayinya pun auratnya tak nampak sampai wafatnya. Rasulullah luar biasa loh. Jangankan bayinya, dia berumah tangga, istrinya tak pernah nampak aurat suaminya. Subhanallah, Rasulullah. Kalau perkara betis kaki, ambil wudhu, nampak lah. Tapi kalau lutut ke atas, tak pernah nampak Siti Aisyah. Aurat Nabi Muhammad terjaga dari bayinya sampai wafatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat, mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka khitan itu wajib. Ya, kalau bahasa kita sunat itu wajib. Maka kalau ada orang masuk Islam, buat syaratnya mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua wajib sunat. Ustaz, yang masuk Islam itu 70 tahun, jadi apa masalah? Macam mana khitannya? Ya khitan lah, kalau lihat kali pakai kampak, selesai. Yang penting itu syarat. Kalau itu tak dikerjakan, sampai kapan sholatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah, karena masih menanggung najis di ujung kemaluannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Nabi Muhammad lahir, apa kata sang Abdul Muthalib? Mana cucuku Aminah? Apa kata Aminah? Haza, ini cucu engkau ayahanda. Dipeluk, dicium, dirangkul, dipeluk, dicium, dirangkul, dibawa lari, salingkan girang, senangnya atumnya nih. Begitu sambil lari, mulut satu mengatakan, Tola'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ini dalil untuk ibu. Untuk kamu Ustaz, iya. Karena banyak belakangan ini jemaah bertanya, Ustaz, kami ini kan ibu rumah tangga, kerjaan kami ini kan banyak. Ya, kami punya anak kecil. Kami direkan anak ini, boleh tak kami sambil nyanyi Ustaz? Dalam hatiku nih, hobi kuru-kuru. Boleh, tak ada yang tidak punya solusi dalam Islam. Silakan. Tapi pakailah lagu yang bermanfaat, lagu yang punya pendidikan moralitas di dalam syair-syair lagu. Jangan lagu yang lain. Banyak lagu Nur Asyah Jamil ada, selawatan boleh, marhaban boleh, atau baca Quran, mantap. Waktu saya kuliah kerja nyata, ya dulu namanya Institut Agama Islam Negeri, sekarang sudah diganti dengan UIMSU kan. Kami macam ragam, ada yang di daerah Aceh perbatasan, ada yang di Setabat Langkat, ada daerah Pantai Cermin, pokoknya daerah-daerah pesisir luar biasa. Ya, sekitar 17 tahun yang silam, macam mana omak-omak di Setabat Langkat tidurkan anak cantik bunda, masukkan anak dalam ayunan, omaknya selawat, salatullah salamullah, sambil tunjuk ayunan anak, ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tertidur anak bayinya di dalam ayunan. Subhanallah. Dari Setabat Langkat kita pindah ke Kabupaten Batubara. Dulu kan satu Kabupaten Asahan, sekarang sudah pemekaran mereka. Macam mana orang-orang Batubara itu dan anak 17 tahun yang silam masih mantap sekarang, Allahu a'lam. Rata-rata mereka kan pencariannya kan ke laut, 30% di darat. Begitu sang ayah berangkat ke laut cari ikan, anak dimasukkan dalam ayunan, omaknya senandung asahan. Tidurlah kau nak pejamkan mata, jangan kau nangis, jangan kau nakal. Doakan ayahmu nak yang sedang di tengah lautan mencari ikan.
untuk kita makan. Subhanallah. Anak bayi dititipkan ke sana, ayahmu di laut. Nah, doakan ayahmu selamat berangkat, selamat pulang, banyak bawa ikan, kita bisa makan ikan besar, sisanya bisa kita jual, beli rumah sama mobil. Kan mantap tuh. Pesan dari Kabupaten Batubara singgah ke Medan Kriuk. Kayak mana pula oma-oma sini turunkan anak. Kadang-kadang subuh mau juga, kadang-kadang monitor gua ini. Tapi masih mantap nih Pak Iwan. Gua sini mak turunkan anak. Asal jangan laku tahap ya lah. Laku stres, pecah 1000 bulannya. Diturunkan anak pecah 1000, anak nengok muka maknya. Mak pecah 1000 lah lagu gua nih mak. Gawat. Ini enggak. Ya, anak belum tidur omak yang stres. Bandel kali kau, mata kau masih besar, bentar lagi ayah kau mau pulang, aku belum masak, belum ngepel, belum nyuci lagi, tidur, kata si mak. Masukkan anak dalam ayunan, emaknya nyanyi. Apa lagu mak? Terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, membuat hati bertanya, ujungnya ternyata enak dengarnya. Sambil nunjuk batang hidung anak bayi, siapa kau. Ya Allah. Anak tengoknya muka mak. Apa kata anak bayi itu? Mak pikir apa gak bisa jawab ya? Mak anak dangdut kan kata anak bayi itu. Begitu dibilang maknya, siapa kau. Anak jujur sungguh teganya. Cuma hantu namanya. Tak ada lagi yang lain pula. Ya, lagu Nur Asyah Jamil ada. Masukkan anak dalam ayunan emaknya nyanyi. Kasih sayangnya bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, di pangku dan di timangnya, dengan kasih sayangnya bila kelak kan mantap. Ada syair yang mempunyai moralitas pendidikan. Kalau tak marhaban, masukkan anak dalam ayunan, emaknya marhaban. Sallallahu alaihi wasallam. Habiskan satu kaset, tidurlah bayi. Tapi jangan pakai mic, orang datang. Sombong kali lah kakak, punya acara tak ngundang-ngundang. Di mana kau tahu tuh suara marhaban kau tengok mah? Begitu didatangi, kenapa rupanya? Aku pikir kakak pada acara. Enggak, supaya semangat aja pakai mic aku tidurkan anak. Boleh, silakan aja. Tak ada lagu yang lain, ya kan? Yang lagu yang dapat kita atau baca Quran. Masukkan anak dalam ayunan, emaknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Tengok 9 tahun yang silam ada anak yang hidupnya dari keturunan orang yang tidak mampu. Musa namanya, 9 tahun usianya, tapi hafal 29 juz Al-Quran. Dibawa Musa, almarhum Syekh Ali Jabir keliling kota Madinah. Apa kata ulama Madinah? Tafadhol waladun soleh, silakan engkau jadi imam, biar kami jadi makmum. Makmum ulama top Madinah, yang imam Musa orang Indonesia, tapi menghargai karena dia hafal Quran 29 juz. Imam Syafi'i 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Selisih 2 tahun saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, Pak Iwan dan kawan-kawan BKM buat program anak supaya pintar mengaji Quran. Antara ini terbuka untuk umum, tak bayar. Kalaupun bayar jangan lagi ditawar. Kadang-kadang kita orang tua nih, itulah dari cari proyek thank you aja. Ya, minta izinnya Pak, minta izinnya nggak boleh. Bilan mayat yang sudah diselesaikannya urusan fardu kifayah keluarga kita, kasih. Ya, jangan minta izinnya Pak, minta izinnya Bu, jangan. Saya ingat dulu waktu kecil, bilan mayat itu cuma dapat payung kertas sama tikar warna putih aja. Itu udah dibawa bilan mayat itu pulang. Bertanya bininya dapat apa Bang? Ya, langganan payung sama tikar. Ada dikasih orang untuk amplop, gak ada, entahan kata. Ya, bilan mayat itu manusia juga yang butuh kehidupan. Kasih.
yang kalau meninggalnya di atas tempat tidur sempat ditabrak kereta api, yang otaknya berciciran, yang jari-jarinya hilang, itu dicari di ayam itu tak kalah mandi nanti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kerjaan siapa? Bilan mayat itu. Makanya dalam fikih setiap orang meninggal bukan kewajiban bilan mayat itu. Yang wajib menyelesaikan fardu kifayahnya adalah ahli, bukan bilan mayat. Ini sekali meninggal telepon bilan mayat itu kewajiban ahli. Ayah meninggal, anak yang memandikannya. Emak meninggal, anak memandikannya. Termasuk ayahnya, termasuk emaknya. Misalnya kalau ayah meninggal, emak sama anak ikut mandikan. Kalau emak meninggal, ayah sama anak ikut mandikannya. Boleh Ustaz, boleh lah. Buka kitab fikih Fathul Mu'in. Kalau ayah kita meninggal, bunda boleh tak anak perempuan mandikannya? Boleh, terkecuali perempuan itu sedang haid. Baru dia tak boleh. Kenapa? Karena itu bercampur darah haid dengan air yang suci, itu yang dikhawatirkan. Boleh anak perempuan yang gadis sama yang sudah berumah tangga boleh ikut mandikan jenazah ayahnya karena muhrim. Kalau emak meninggal Pak, kita boleh mandikan? Boleh Pak. Anak laki-laki yang lajang atau sudah berumah tangga boleh ikut mandikan. Suami meninggal bunda, istri boleh memandikannya. Istri meninggal Pak, kita boleh ikut mandikannya. Boleh. Yang tak boleh itu bunda laki orang mati, awak mandikannya. Mantan Ustaz, ada cerita mantan di situ. Tidak ada hubungan di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas hukum itu wajib didudukkan biar paham kita semua. Maka perlu pengajian, panggil guru supaya kita nih tidak tasabuh, supaya kita nih paham. Ya, sholat kita nih diterima apa tidak, wudhu kita nih sah apa tidak, apa rukun tayamum, itu kan dibahas dalam pengajian. Tak kita jumpai di warung-warung kopi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kata ibu-ibu ini, anak yang mau tidur aja boleh dinyanyikan Ustaz. Maksud ibu kalau ayahnya mau tidur boleh dinyanyikan? Boleh. Nah ini malam dipraktik terus tidur bawah biar dinyanyikan. Nggak mati lakinya 50 tahun rumah tangga baru ini kau nyanyikan aku tidur. Ini mau mati macam mana kawan? Tidur kau biar menyanyikan. Dipikir lakinya senang juga lah dia. Udahlah tidur apa nih kau nyanyikan lah. Rupanya bininya nyanyi. Bila Israel datang memanggil, oh nyanyi mati rupanya. Doa lah berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kita ada tuntunan di seluruh syariat. Maka kalau nanti istri kita melahirkan, ya kita jangan jauh-jauh. Ya bunda, kalau nanti ibu melahirkan, suami jangan kasih jauh-jauh. Untuk apa Ustaz? Yang pertama kasih spirit, semangat ya Pak, aku melahirkan ini. Yang kedua, ketika nanti anak itu lahir, ayahnya lah disuruh azan kuping kanan, komatkan kuping kiri. Jadi suruh fa azanna fi uzunil yumna wa iqamaha fi uzunil yusra. Anak bayi yang baru dilahirkan, kata Rasulullah, azankan kuping kanan, komatkan kuping kiri. Ustaz, aku ada dengar ceramah juga Ustaz, kalau laki-laki lahir azan, kalau perempuan lahir komat. Tak baca hadis Nabi kan? Dua-dua, laki-laki lahir azan kuping kanan, komatkan kuping kiri. Kalau ada perempuan lahir azan kuping kanan, komatkan kuping kiri. Entah mana tahu besok ada bencong lahir, tetap diazankan kuping kanan, azankan kuping kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, azan anak bayi ini bukan mesti azan macam di musola Baitul Jannah pakai mic. Matilah bayi ini terus. Allahu Akbar, Allah, mati bayi itu terus. Pecah gendang telinga anak bayi. Asal masuk aja ke labjul jalalah ke dalam kuping anak bayi, termantap. Ustaz, aku ini suara tidak bagus, macam kucing terjepit pintu, macam kambing digoreng hidup-hidup. Gak ada masalah. Kalau bisa lagi berdarah, bayi keluar lahir itu dipegang. Tapi sekarang kan dikasih bidan dokter itu sudah dibersihkan, dikasih bedung, baru dikasih kepada kita. Lebih mantap, tak jorok pakai kita. Azan bukan mesti
seperti suara kori azan tadi, enggak. Asal pas saja paten itu. Begitu dikasih bayi tadi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, aja jalan. Berarti nyala lidahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia. Jadi kalau ada ayahnya ngajan kenyang, kalau tak ada ayahnya atunya, kalau tak ada atunya anak laki-laki kita, tak ada laki-laki kita, upah bayar orang untuk mengazankan dan mengkomatkan anak yang baru dilahirkan. Tak ada orang yang diupah ustaz, si perempuan yang baru dilahirkan boleh mengazankan dan mengkomatkan sendiri. Kalau yang di atas kita sebutkan tadi sudah tak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan sepele sama tukang azan. Ada 10 golongan kata Rasulullah, la yubla asyara wan nafarin. Ada 10 golongan yang apabila mangkat wafat meninggal dunia, jasadnya tak hancur dimakan tanah, jasadnya tak busuk ditelan bumi, ratusan tahun ditanam tapi awet jasadnya. Siapa yang Ustaz? Di antara 10 golongan al-muazzinun, tukang azan. Tukang azan yang sepele. Makanya anak remaja, remajanya pun tak ada. Anak remaja laki-laki gantikan posisi orang tua kita ini azan di musola kita nih. Jangan kasih Pak Iwan lagi azan, dia tak penting mikirkan yang lain. Ya, ini enggak tak mau gantikan. Kasihan awak kadang-kadang namanya sudah berumur, macam-macam lah pikiran tadi. Kadang-kadang mau balik azan tuh karena banyak kali pikiran. Hayya 'alas shalah. Ya maklum lah, banyak betul pikiran orang tua. Atau suaranya hilang. Allah lama. Coba tengok mati nggak waduh. Rupanya dari nafas akbar ada orang nafas Samsu. 60 tahun tapi Samsu bungkus juga 1 hari ya sesak. Coba ganti sama remaja suaranya lantang mantap. Tapi jangan ngayun kali suara sama juga. As-salatu khairum minan. Bang siapa lah ya hajat baru mati bininya mungkin. Tapi tak juga subuh tadi juga sering ya kan. Tak perlu begitu setiap kali azan asal kena sejenak lagunya dapatin. Apalagi anak muda yang azan yang tadinya orang mau sholat di rumah jadi ke musola dia. Kenapa? Dipanggil dengan suara azan yang lantang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, azan ini betul-betul diperuntukkan. Kata fikih, azan dikumandangkan masuk waktu. Yang kedua, terjadi bencana alam, gempa, kebakaran, tsunami, azan. Ya, masuk mayat ke dalam lahap tak ada dalam fikih suruh azan. Tapi dibuat orang juga tak mengapa karena kalimatnya thayyibah, kalimatnya bagus. Kan banyak kan orang masuk ke lahat dia azan baru ditanam. Jangan pikir yang tukang azan itu karena kita takut. Enggak. Karena juga orang meninggal yang ditembak peluru sampai 7 ke langit kan ada. Itu karena kita takut. Habis peluru kau dia ditembak kan karena kita dah. Nukar nakir tak bisa disogok dengan peluru dan azan, tapi nukar nakir bisa disogok dengan amal ibadah. Sampai tak mau nukar nakir menanyai kita besok, oh kau rupanya mati ini, absen aja dia, cabut dia terus. Siapa yang mati ini? Segudang amal ibadah dibawanya ketika masuk ke dalam perut bumi. Itulah kubur dan barzakh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini camat nih. Kalau calon presiden bisa jadi bisa tidak, kalau calon kepala dinas bisa jadi bisa tidak, kalau calon lurah bisa jadi bisa tidak, tapi kalau camat positif lah, calon mati ya kan? Tapi kapan? Allah alam. Tak ada manusia yang tahu kapan dia mangkat wafat meninggal dunia. Kalau kita tahu paten kali Bapak Ibu. Manusia kata Allah tahu mati usia 80 tahun, enak kali hitung umur kita. Aku kan 55 nih, berarti ada jatah 25 tahun lagi. Udah 20 tahun maksiat aja 5 tahun bertobat. Enak ini enggak tahu. Tapi Rasulullah buka sedikit. Usia umatku tidak jauh dari usiaku, kata Rasulullah. Usia umatku tak jauh dari usiaku. Nabi Muhammad dalam catatan sejarah meninggal di usia
63 tahun. Ini kalau ada yang datang malam ini 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, habis mati kan? Aduh, gawat juga Ustaz. Enggak juga. Ada juga 70 sampai 100 tahun orang masih hidup kan? Itulah Allah, berbagai macam ragam umur yang disiapkan kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti anak kita mau soleh-soleh abunda, buat yang disuruh fikih, buat yang disuruh Rasulullah. Apa dia itu tadi? Azan waktu lahir, yang kedua kasih nama yang baik, kasih nama yang elok. Penting nama, penting. Annakum satad'una yaumal qiyamah. Kita di besok dipanggil Allah di akhirat. Asma'akum wa asma'i aba'akum. Namamu dan nama bapakmu. Memang kasihan bunda, ibu yang hamil, ibu yang ngandung, ibu yang melahirkan, yang dapat nama bapak, ya kan? Muhammad bin Ahmad, Zainab binti Muhammad, nggak pernah Muhammad binti Maimunah, nggak pernah. Namamu, hadis Nabi itu, namamu nama bapakmu. Fahasanu asma'akum, maka baguskanlah, baikkan nama-namamu. Nama kita ini wajib baik, termasuk nama anak cucu kita. Nama ini bukan mesti nama Quran saja. Nama Quran pun kalau dilarang jangan dipakai. Ada orang baca Quran di musola Baitul Jannah, dia sedang hamil besar, sedang lewat. Ada orang baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulang dia, bang, nanti lahir anak nih, kasih aja namanya nama Quran seperti yang baca waktu di musola kita. Siapa kata lakinya? Syaiton. Jadi setan kan? Setan itu bisa Quran, tapi tak boleh dikasih nama untuk anak, cucu dan cicit kita. Boleh nama suku, silahkan. Nama daerah boleh, tapi ada muatan artinya positif. Kalau nama Nabi lebih mantap, itu ada kawan saya 2 nabi yang digandengnya. Ya, Asmaul Husna boleh yang 99, tapi pakai kalimat Abdul dan Muhammad. Jangan langsung, karena itu nama diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam ada jemaah saya. Inilah pakai nama bahasa Arab tapi dibuat nama belum dia tanya. Sudah dibuat baru ditanya. Ustaz dapatkan nama anak saya, mana bisa saya kan ada pengajian. Iya Ustaz ya, oke lah, nanti saya cari aja yang lain. Begitu ke depan ngaji jumpa lagi, Ustaz aku dapatkan nama anakku nih, cantik. Nih karena tak kebawa anaknya, cantik perempuan anakku nih Ustaz. Putih kulitnya, rambutnya panjang, gemuk, congok makanya Ustaz. Pokoknya cantik Ustaz, senang aku. Siapa namanya bunda? Bahasa Arab Ustaz. Iya siapa? Namanya Sal'ah. Supaya panjang pakai Siti Ustaz, Siti Sal'ah. Oh, Sal'ah ya dia. Apa artinya Ustaz? Ya, kalau ibu tanya pula aku, ya Ustaz, ini kan bahasa Arab, Ustaz kan ngerti. Ya mana paham? Aku buka kamus dulu lah. Kan ngerti kali, apa namanya, paham kali saya bahasa Arab. Ini saya bilang, tengok kamus dulu ya, nanti Ustaz tengok di rumah ya, apa artinya aku tak paham. Kenapa tak dicari dulu baru ditabalkan? Itulah kemarin Ustaz, karena buru-buru ditabalkan lah. Kenapa ibu buat namanya Sal'ah? Ya, Ustaznya ketinggalan. Buat nama ini kan tren Ustaz. Singkatan nama ayah, singkatan nama jadikan satu. Berarti nama anak ini singkatan ibu sama bapak? Iya. Biasanya kalau disingkat nama ini kan pilkada biasanya dia kan. Jadi nama anak pula singkatan ayah omanya. Jadi siapa nama ibu, siapa nama bapak? Nama suami saya Salman, nama saya Rabi'ah. Jadi disingkat Salman Rabi'ah dengan Sal'ah. Salman Rabi'ah. Iya pula aku mikir. Sampai rumahku buka kamu Sal'atun dapat buruk betul artinya. Minggu depan ngaji datang pula dia. Habis pengajian ku panggil, bunda sini. Udah Ustaz. Apa artinya Ustaz? Ganti nama anak ibu di buruk jelek. Nggak mau Ustaz, ini kubu anak sini nak salam sama Ustaz. Salam iya, anak ibu ini gemuk, cantik, putih, makannya comok kan? Aku bilang dia. Tapi namanya buruk. Apa arti salah Ustaz? Arti salah dalam bahasa Arab artinya kutil. Jangan panggil orang kutil kan jelek. Jadi jangan setiap bahasa Arab langsung kita buat nama anak kita, tapi tanya dulu kepada orang yang paham lughat, paham bahasa, ahli bahasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Silahkan aja, karena nama itu penting, nama itu adalah doa. Jangan asal buat asal nama anak kita, tapi ada arti yang positif, karena nama itu besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita lakukan, kita ayatnya tidak dipanggil Allah di akhirat, karena tidak salah memberi nama kepada anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ciptakan anak kita soleh, ciptakan anak kita soleha. Anak yang soleh lah membantu kita besok, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, tadi yang berulang kali saya sampaikan, ya, musola kita buka pintunya lebar-lebar, antar anak kita mengaji Quran, antar. Untuk siapa Ustaz? Untuk kita. Kita ini kan bakal mati, yang saya bilang tadi. Kalau kita nanti sudah tak ada anak kita 4 yang bisa baca Quran, 4 anak kita duduk di depan jenazah kita besok. Masing-masing pegang Quran, masing-masing pegang Quran. Anak yang paling besar dia buka Quran, apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim di depan jenazah kita besok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin sampai habis. Anak nomor 2 juga buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyah sampai habis. Anak nomor 3 juga buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sampai habis. Anak nomor 4 belum naik Quran, masih khatam Iqra 1. Apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Kalau kita dihidupkan Allah 1 detik, apa yang keluar dari lisan kita? Ya Allah, tak sia-sia aku ngajikan anakku Quran, di depan jenazah aku pun dibacakannya Al-Quran. Subhanallah. Tapi kalau nanti kita, tapi ini mumpung Pak Iwan bilang gratis, tapi kalau tak ada bahasa gratis, kalau anak kita ngajar apa dihantarkan ke guru ngaji, karena kita tak bisa mengajari anak, nanti tanggal 1 bayar. Tapi dari kali dia bilang gratis, kalau tak ada yang gratis bayar. Jangan tak bayar bertanya, oh nak, tak ada guru ngaji kau minta uang ngaji, nggak ada mak, paten, diam aja kau. Bulan depan gitu juga. Nah, ada tak guru ngaji kau? Nggak ada mak, bagus. Diam aja kau, setahun ini tak usah kau ingatkan guru. Guru ngaji itu mengingatkan anak, nggak bayar ngaji, enggak, dibilang orang jual ayat nanti, ditahankan guru ngaji. Setahun tak bayar ngaji anak kita. Satu ketika tak tahu anak kita apa bacaan Quran, apa dia tanya, wah ini apa bacaannya, wah mana kata wah guru ngaji ini, nah bentar coba ajarkan kau. Auzubillah. Kenapa wah? Dalam hati wah kalau kau bilang setahun tak bayar maka sesak aku, ayah kasihlah. Tak kasihan kita dengan guru ngaji. Anak kita dari tak ngetang huruf sampai bisa khatam Quran, kemana ya pikiran kita? Bayar. Anak kita kursus bahasa Inggris bayar, anak kita kursus bahasa Jepang bayar, anak kita kursus komputer bayar, anak kita kursus bahasa hantu belau bayar tiap bulan. Kalau tak bayar suruh pulang. Yang semua itu tidak ditanya Allah besok dalam kubur. Quran yang diajarkan guru ngaji itu bakalan ditanya setiap orang yang masuk ke dalam kubur, ke dalam barzakh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Subhanallah, itulah anak soleh itu. Anak soleh itulah dikirimnya. Ya, jadi jangan lupa mengirimkan hadiah Quran kita. Kalau ibu nanti rajin baca Quran di rumah, kalau mak ayah kita sudah tak ada, kirim dulu, ya Allah, ku hadiahkan surah Yasin ini untuk mak ayahku di kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 83 ayat ngalir pahalanya untuk mak ayah kita di kubur. Karena ada amalan bunda. Setiap tidur malam sebelum mata kita dipejam, kita disuruh baca Quran, surah Al-Baqarah ayat 28. Oh, berarti tak pernah dibaca berarti. Ini agak sombong ini memang mak bidang kriun. Biasanya beri ceramah antusias nih. 285 sama 286. Itulah oleh-oleh yang dijemput Nabi peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa pangkal ayat? Amanar Rasulu bima
unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kalau ada orang meninggal kan kita baca takhtim itu. Itu akhir Al-Baqarah 285, 286. Itu bacanya kapan? Menjelang tidur malam. Sudah kita terlentang atas tempat tidur, sudah habis baca doa tidur, baca itu. Kalau mau ketemu Rasulullah dibuat kaifiat tidur. Mana kaifiatnya? Salat sunnah 2 rakaat. Habis itu khatamkan surah Al-Muluk. Habis itu naik ke tempat tidur. Oh, tak tidur enggak usah, kasih baca Quran aja. Tapi mau coba Rasulullah dalam tidur boleh lah. Ya Allah, rindu kali sama mak ayahku 50 tahun yang meninggal dunia. Datangkanlah dalam mimpiku ya Allah. Boleh. Tapi kaifiat tidur dibuat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak doa tidur tidak. Cuci kaki tidak. Itulah jumpa kedua dalam tidur tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengkhatamkan Al-Baqarah 285 286 menjelang tidur, kata Nabi, wa kafatahu rizquha, Allah cukupkan rizkinya besok dan besok. Luar biasa. Sebelum azan Jumat kita disuruh khatamkan surah apa ya juga nih. Sebelum azan Jumat kita disuruh khatamkan surah Al-Kahfi. Itu kan bapak-bapak salat Jumat, ibu buat juga di rumah. Ya, di rumah buat sebelum azan zuhur hari Jumat ibu sudah khatamkan suratul Kahfi disuruh. Makanya kita Pak sebelum masuk waktu Jumat kita sudah dulu ke masjid. Tengok orang-orang dulu kalau ke masjid dia 2 jam sebelum masuk waktu sudah stay. Apa dikerjakan mereka? Salat sunat tahiyatul masjid, habis itu i'tikaf, ambil Quran. Apa yang dia baca? Surah Al-Kahfi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 8 pagi sampai jam 11 siang ada sholat sunnah yang disuruh fikih, namanya sholat sunat duha. Habis sholat sunat duha timpa dengan suratul waqiah. Kata ulama, bahkan kata Rasulullah, sholat sunat duha bisa membuka pintu rezeki kita. Aku sholat sunat duha Ustaz tak buka pintu rezeki. Berapa lama ibu ngamalkan? 3 hari. Mana jadi? Orang 3 tahun belum juga kok. Allah itu kan monitor. Ini betul-betul tidak monitor. Ini betul-betul nangis nggak monitor? Betul-betul apa cek? Allah pun tak tidur. Diseleksi dulu. Oh, benar-benar serius rupanya. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh begitu dibacakan Quran di depan jenazah kita, tampil anak yang soleh memandikan jenazah kita besok. Subhanallah. 4 anak kita, 1 di kepala, 1 di dada, 1 di pinggang, 1 di kaki. Hadir anak kita memandikan jenazah kita besok. Itulah anak soleh, bukan anak toleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Habis dimandikan tampil anak kita mengkapani jenazah kita besok. Subhanallah, luar biasa. Ini ada di Bilal mayat nih. Ya, ini suaminya meninggal. Begitu ziarah terakhir, kan ada ziarah terakhir, ziarah. Ayo sebelum ditutup nih, mana suaminya ziarah. Nah, atau istri meninggal. Suami meninggal, mana istrinya ziarah cepat, ziarah lah. Dicium istrinya lah kening suaminya tadi. Lepas bibir istri di atas kening suami. Orang bercakap berwisik, kau tengok nih, sayang kali dia sama lakinya. Iyalah, waktu mati. Waktu hidup tak pernah dibuat. Waktu mati lah, dicium betul lah jasad laki tadi. Cuman Ustaz, waktu hidup asal mau dicium kok balsam 60 tahun, kok minyak lah semuanya. Ya, ada juga yang bilang hati-hati, jangan netes air mata kau. Ada. Kenapa rupanya bisa hidup mayat lagi? Hati-hati, jangan netes air mata kau depan jenazah. Kenapa rupanya bisa bangkit jenazah lagi? Bukan, bila mayat itu kan capek, udah pakai celak, udah pakai bedak. Jadi kalau netes air mata kan betapuri, celaknya kan jelek jadinya. Tengok ya, Syariah yang buat Rasulullah nih, kita mati aja pun wangi, bersih. Kain kapannya pun baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disiramnya wangi itu, tapi memang sabun mandi, sabun batang lah. Boleh request Ustaz, boleh. Nanti kalau ayah mati nak, kau beli sabun Lip Points 12%. Itu yang pokok sebenarnya, jangan sabun batang.
Nasib lah orang meninggal, dia beli Pajero, dia beli Alphard, tapi juga dia berangkat ke kubur pakai ambulan, ya kan? Kasih apa pakai Alphard dia terakhir? Buka bangku belakang itu, kan dikasih anak. Oh bukan ini, itu ambulan, bukan mobil ini. Padahal pagi ketemu pagi mencarikan duit, tak bisa dipakai waktu meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tinggal semua. Yatbi'ul mayyitu salasatun, yang mengantar orang mati itu 3. Yatbi'ul mayyitu salasatun, orang mati itu yang mengantarnya 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahlinya, keluarganya, hartanya, dan amal ibadahnya. Ketika masuk di kubur, 1 tinggal, 2 pulang. Mana yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Wa amaluhu tinggal. Kalaupun ada orang yang mati itu beramal sepanjang hidup, kalau tak ada yang menemani dia dalam kuburnya. Mana suami yang setia sampai mati? Noko. Mana istri yang setia sampai mati, Pak? Nipu ya. Ada. Yang ada 1 mati 1 hidup. Nah. Kalau sayang kali istri sama suami, nginap kenapa 1 malam dulu dalam kubur? 1 malam aja nginap. Anak mau pulang. Kalau sayang kali laki sama bininya waktu meninggal nginap ya, setengah jamnya pun kawan dalam kubur. Tak mau. Pulang Pak. Harta pulang, keluarga pulang. Ya kalau harta ini yang bagus, ya kalau keluarga ini bagus. Kalau tak bagus, rentan kita yang mengazab, yang kena azab dalam kubur besok, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ayo didik anak kita soleh, jadikan anak kita soleha, karena cikal bakal anak soleh dialah yang membela, membantu kita besok lewat media doa dan kiriman-kiriman Fatihah dan doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan acara ini Allah turunkan rahmat dan ridhonya, dan mudah-mudahan ya hajatan program Pak Iwan dan kawan-kawan yang lain di musola ini akan segera dicabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita ramai mengaji di musola ini, orang-orang tuanya pun juga ramai datang ke musola ini. Jangan hanya wirid saja Bunda, tapi panggillah guru, karena itulah tambahan ilmu agama kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita buat acara Maulid Nabi Muhammad SAW di musola ini adalah satu bukti dan saksi ketika besok di akhirat kita adalah salah satu umat di sebahagian banyak umat Rasulullah yang cinta kepada beliau dan kelak dimasukkan Allah ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu jemaah sekalian semua maaf tak mana tahu ada dulu sila saya ucapan bicara saya menyinggung hati dan perasaan zahiriyah wa batiniyah dunia akhirat, saya mohon dimaafkan. Insyaallah di waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa bersua di lain hal dan kegiatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.